udah agak layu sih, sekitar 2 hari ya kita diamkan dulu di tempat teduh, jangan kena matahari. Nanti udah getahnya udah hilang, baru kita rontok seperti ini, baru kita masukkan ke pagi ini. Kita mau panen ya, panen vanili di kebun mini milik kita. Oke, kita mulai petik ya. Ini vanili ini usia. Oke, ini hasilnya. Ini dalam satu bedengan panjang 10 meter ya. Bedengan panjang. Kita cek hasil panen vanili kita. Ini vanili kita ini kita bagi menjadi beberapa golongan ya. Ada vanili yang cukup sinar matahari, ada vanili yang kurang sinar, ada vanili yang terlalu banyak buah, ada vanili yang terlalu banyak tandan. Dan kita cek satu persatu seperti apa bentuk vanili dalam beberapa golongan ini ya. Ini di bagian depan, ini vanili yang sinar mataharinya kita atur, jadi dia cukup sinar tapi naungan pun bisa dibilang bagus. Nah, ini contohnya. Ini vanili yang kita dalam satu tandan hanya jadikan 2 biji ya, 2 buah. Dan ini sinar yang kita beri udah cukup bagus, naungan pun tidak terlalu rimbun. Ini buahnya lumayan besar ya, agak gendut. Kalau panjangnya dari pangkal batang, kalau ini cuma 17 cm ya, 17 cm. Ini masih tergolong pendek, cuma dia gendut. Ini yang lumayan banyak buahnya. Ini dalam satu tandan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 17 batang. Dan nggak mungkin dalam satu tandan seperti ini semua buahnya sama ukuran dan sama panjang. Itu nggak akan pernah terjadi, nggak mungkin terjadi yang bisa tumbuh rata. Nah, ini seharusnya kalau memang mau kita hasil yang lebih bagus, ini paling kita sisakan sekitar 12 atau 13 untuk yang tandan ini ya, karena batangnya sehat, batangnya subur. Jadi kita piara 13 atau 12 ini bisa super semua. Dan ini kita lihat, kita cek yang paling panjang buahnya dalam tandan ini ada berapa? 19 cm. Ini ya, terlihat itu 19. Dan buahnya cukup gendut. Ini lumayan berat. Lalu ini yang pendek-pendek, banyak juga buahnya, pendek tapi gendut-gendut. Ini untuk naungan sama seperti yang tadi, cuma dia lebih gendut, ukuran lebih pendek. Gini sama seperti tadi, naungan cukup, sinar matahari cukup. Dan ini dalam satu tandan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 14 tandan, cuma ini agak banyak tandan dalam satu batang. Ini tadi ada sekitar 6 tandan. Dan buahnya pun enggak rata, ada yang sangat kecil, sangat pendek, tapi dia bijinya besar sih. Buahnya besar cuma pendek. Dia hanya 10 cm, 13, 12,5 cm. Dan ini kalau diluruskan sekitar 12 cm. Yang paling pendek sekitar 12 cm dan 10 cm. Yang lain yang panjang 18. Itu ya, terlihat 18 cm
lebih 8 hampir 19 kurang 2 mili. Ini untuk yang terlalu banyak tandan. Ini yang sangat banyak tandan tadi, sekitar ada 10 tandan dalam satu batang, tapi dengan sinar matahari yang cukup, naungan bagus, buahnya pendek-pendek juga. Ini rata pendek semua, panjangnya cuma 15 sama 16 cm, cuma gendut-gendut. Ini sama seperti yang tadi. Nah, ini batang vanilinya sehat, buahnya bagus, buah banyak, cuma yang bagian di batang-batang yang ini bagian batang vanili yang saya kasih naungan lebih, jadi dia agak kurang sinar matahari. Dia agak panjang-panjang, buahnya panjang-panjang, bisa dilihat ya, panjang-panjang tuh, panjang-panjang semua, cuma dia kurus krempeng karena dia kurang sinar. Panjang-panjang tuh. Ini ada yang pendek juga sebagian, ini hal yang wajar, sama seperti yang cukup sinar tadi pun seperti itu. Ini ya, terlihat panjang-panjang. Dan besarnya hanya sebesar kelingking tuh, rata, kurus-kurus semua. Dan dipastikan kalau yang seperti ini tetap dia beratnya kurang bagus, bobotnya kurang bagus. Kalau panjang ini 18, ini 15 paling panjang, ini 17. Oh, ini ikut yang gendut tadi. Ini batang muda stek pendek tadi yang kita petik untuk buah pertama kalinya, panjangnya 19. Dan berikutnya ini yang sangat kecil. Ini panjangnya hanya rata-rata 12 cm ya. Tuh. Rata-rata 12 cm. Ya, ada yang lebih panjang, ada yang 14, ada yang 15, cuma rata-rata 12. Ini kenapa bisa buahnya dalam satu batang kecil semua seperti ini? Karena batang itu panjangnya hanya 4 meter, kurang lebih 4 meter. Itu saya kasih buahnya itu 11 tandan. Nah, dengan panjang 4 meter, si batang itu nggak mungkin mampu memberi nutrisi untuk 11 tandan buah seperti ini. Yang ada batang itu layu dan rusak. Ini contohnya ya. Jadi vanilinya kurus dan pendek. Jadi kalau kita mau membuahkan vanili itu kita harus ukur kondisi batangnya seperti apa, kesehatan batangnya seperti apa, mampu atau tidak dalam satu batang berbuah banyak. Dan ini satu tandan, ini yang tandan ganda ya, cabang, ini terlihat. Ini dulunya saya potong tandannya. Dan ada 3 cabang dulu, cuma saya piara 2 cabang. Ini buahnya agak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 23 buah dalam satu tandan, dan pendek-pendek, memang agak gendut, cuma pendek. Panjang rata-rata 13 dan 14 cm. Ini ya, terlihat. Jadi kalau misalkan mau tanam vanili yang suka tandan ganda, kira-kira nantinya dalam satu tandan mau dipiara berapa kalau tandannya ganda? Kalau saya sih lebih suka yang tandan satu ya, tandan satu. Kalau mau kita kurangi juga nggak berisiko untuk memotong
tandan cabangnya, kita tinggal kurangi buahnya aja udah cukup. Kita nggak perlu motong tandan yang beresiko untuk pembusukan jamur. Nah, terus apa yang kita lakukan setelah kita panen buah seperti ini? Yang pertama, langkah pertama adalah kita ampar dulu dia sampai agak layu. Nah, nanti setelah agak layu baru kita rontok. Kita rontok satu-satu. Buah ini kita rontok, kita ambil satu-satu ya, seperti ini. Kalau udah rontok semua seperti ini, nanti udah agak layu sih, sekitar 2 hari ya, kita diamkan dulu di tempat teduh, jangan kena matahari. Nah, nanti udah getahnya udah hilang, baru kita rontok seperti ini, baru kita masukkan ke air panas ya, tapi jangan direbus, cukup kita masukkan ke air panas sekitar 10 menit. Air panas itu ukurannya kita rebus sampai mendidih, kita angkat. Nah, itu baru langsung kita masukkan, itu sekitar 10 menit baru kita tiriskan nanti. Setelah airnya habis, kita bungkus pakai kain, yang penting kain itu tipis, nggak harus kain hitam atau kain putih atau abu-abu, nggak masalah, yang penting kain itu tipis. Kita bungkus, kita masukkan ke dalam kotak fermentasi ya, sehari semalam. Nah, sehari semalam itu biasanya udah tercium aroma wanginya kalau vanili itu tua. Nah, besoknya kalau udah sehari semalam atau 2 hari, itu bisa kita keluarkan, kita panaskan, kita jemur itu juga jemurnya kita lapisi pakai kain ya. Kita lapisi pakai kain, kita jemur dari mulai jam 11 atau jam 12 itu sampai sekitar jam 2 atau 3 jam saja, jangan terlalu lama ya. Setiap harinya 2 atau 3 jam. Kita lihat cuaca juga, kalau misalkan cuaca panas cukup 2 jam. Nah, setelah cukup 2 jam kita bungkus lagi pakai kain, kita masukkan ke dalam peti fermentasi tadi. Besok kita ulang begitu seterusnya sampai dia benar-benar nanti jadi vanili yang kering bagus. Nah, cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Mungkin kita lanjut nanti untuk perebusan vanilinya nanti 2 hari lagi ya. Kita buat video lagi nanti selanjutnya. Udah cukup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.